شدادا وجعلنا سراجا وهاجا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam bidang studi Akidah Akhlak. Perkenalkan, saya Khalifatul Hasanah, mahasiswa PPG Batch 4 tahun 2025 di LPTK UIN Sultanah Nahrasiyah Loksemawe dengan NIM 2025610608. Pada hari ini, Senin, tanggal 26 Januari 2026, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di MI Tarbiyatul Islam kelas 4 dengan materi mengenal kitab-kitab Allah. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Kelas 4 luar biasa. Yes. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Tetap semangat. Terus belajar. Yes. Sudah siap untuk belajar hari ini? Siap. Kalau sudah siap, kalian persiapkan buku dan pensilnya. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kita awali dengan pembacaan doa. Kepada ketua kelas maju ke depan untuk memimpin doa. Bersiap. Tepuk doa. Bila aku mau doa, maka aku harus genap 1, 2, 3, 4. Bablas YKM. Sudah dimulai. Pelajaran akan dimulai. Mari kita membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Artinya, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Ya Allah, tambahlah ilmuku dan berilah aku pengertian yang baik. Amin. Kabul Allah permintaan kami. Ya Rabbal Alamin. Sudah selesai. Mari kita wujudkan kecintaan kita terhadap Al-Quran dengan membacanya setiap hari. Sekarang bacakan surah Al-Ma'un. A'udzu billahi minas syaitonir
yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin an sholatihim sahun wa yamna'unal ma'un sadaqallahul adzim. Dan untuk menumbuhkan semangat kebangsaan, marilah kita nyanyikan lagu Garuda Pancasila. Silakan berdiri. Baiklah anak-anak, sekarang Ustazah akan cek kehadirannya. Kelas 4, mana suaranya? Iya, lihat kanan dan kirinya. Iya, adakah kursi tak berpunya? Lengkap semua. Alhamdulillah, berarti hari ini masuk semua ya? Sudah siap untuk menerima materi hari ini? Siap. Masih semangat belajar? Masih. Coba Ustazah pengen lihat semangatnya bersama-sama ya. Tepuk semangat. Alhamdulillah anak-anak masih semangat untuk belajar. Sebelum Ustazah melanjutkan pelajaran hari ini, Ustazah mau tanya, minggu kemarin Ustazah menjelaskan tentang materi apa? Asmaul Husna. Nah, bagus sekali masih ingat. Apa arti Asmaul Husna? Nama-nama Allah yang baik. Sekarang ada berapa jumlah Asmaul Husna? 99. Ada 99. Sekarang kita sebutkan 3 nama Asmaul Husna beserta artinya yang telah kita pelajari minggu kemarin. Al-Malik yang merajai, Al-Qudus yang maha suci, Al-Aziz maha
Bagus. Sekarang Ustazah lanjut pertanyaannya. Tadi ketika selesai sholat subuh, ada yang membaca Al-Quran tidak? Wah, bagus sekali. Banyak yang sudah membaca Al-Quran. Berarti kita sudah menumbuhkan kecintaan kita terhadap Al-Quran. Coba Ustazah tanya. Naila, ketika selesai sholat subuh, tadi baca surat apa? Surat Al-Ikhlas. Bagus sekali. Nadine, tadi baca surat apa, Din? Surat Al-Waqiah. Baik anak-anak. Ada yang tahu tidak? Selain Al-Quran, Allah juga menurunkan 3 kitab lagi. Ada yang tahu kitab apa itu? Tidak ada. Dan 3 kitab ini diturunkan kepada para nabi yang menerima siapa para nabi tersebut? Ada yang tahu? Tidak. Baiklah, kalau tidak ada yang tahu, sekarang kita akan belajar mengenal kitab-kitab Allah. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu mengenal kitab-kitab Allah sebagai landasan dan motivasi beraktivitas agar bernilai ibadah. Nah, sebelum Ustazah melanjutkan, kita tepuk konsentrasi terlebih dahulu. Yuk bersama-sama tepuk konsentrasi. Aku konsentrasi karena aku ingin tahu. Guruku berbicara, aku yang mendengarkan. Siap. Baiklah anak-anak, yang pertama Ustazah akan mengorientasikan 4 gambar kitab-kitab Allah. Nah, perhatikan. Di sini ada 4 kitab yang Allah turunkan. Ada kitab Zabur, kitab Injil, Taurat, dan kitab Al-Quran. Jadi selain Al-Quran, Allah juga menurunkan 3 kitab lagi. Nah, kepada siapa Ustazah kitab ini diberikan atau diturunkan? Untuk memecahkan masalah ini, kita lihat video animasi berikut. Perhatikan isi dari video ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dodo ya? Iya. Syamil, ada apa? Dok, di lapangan bermain ada perpustakaan keliling. Kita ke sana yuk, Dok. Oh iya, bukunya bagus-bagus tidak? Kata-kata dia yang sudah ke sana, koleksi bukunya banyak dan bagus-bagus. Di sana juga ada kakak-kakak yang akan membimbing kita kalau kita tidak mengerti isi buku yang kita baca, Dok. Bagaimana? Mau tidak? Wah, asik, Dok. Boleh deh, tapi Dodo izin dulu ya ke Ibu. Oke deh, nanti aku tunggu di lapangan ya, Dok. Hei, Dok, aku di sini. Mana perpustakaan kelilingnya? Lihat, sudah ramai kunjungi. Ayo dong, kita ke sana. Aku sudah tidak sabar lagi untuk membaca buku-bukunya. Ayo, Dodo juga. Benar kan, Dok? Bukunya bagus-bagus. Iya, Dodo mau baca buku petualangan, biar Dodo jadi lebih berani. Kitab-kitab Allah yang diturunkan ke bumi. Aduh, coba lihat. Ternyata selain Al-Quran, Allah bisa menurunkan kitab-kitab lainnya untuk umat Islam, dong. Seperti kita. Masa sih? Kitab suci kita kan hanya Al-Quran. Iya, tapi di buku ini dijelaskan begitu, dong. Aku jadi bingung. Assalamualaikum adik-adik. Waalaikumsalam. Sedang membaca buku apa? Aku sedang baca buku ini. Oh, kitab-kitab Allah ya. Bagaimana? Mengerti tidak maksud isi buku ini? Oh, baiklah. Kakak jelaskan ya. Nama adik siapa? Perkenalkan, namaku Syamil, Kak. Kalau saya Dodo, Kak.
temannya Syamil. Dodo boleh ikut mendengarkan ya kak, biar Dodo jadi pintar. Kalau begitu, Dodo duduk di samping kakak sini ya. Baiklah. Gini, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan 4 kitab suci yang masing-masing secara berturut-turut ke dunia, dan masing-masing kitab tersebut telah dibawa oleh seorang utusan Allah. Kitab pertama adalah kitab Taurat yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Kitab kedua adalah Zabur yang dibawa oleh Nabi Daud alaihissalam. Lalu kitab yang ketiga adalah kitab Injil yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam. Dan yang keempat sekaligus kitab yang terakhir adalah kitab Al-Quran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Lalu sekarang kitab yang lainnya di mana kak? Iya, kok Dodo taunya kitab Al-Quran saja? Kitab Taurat, Zabur, dan Injil sudah tidak ada karena ketiga kitab tersebut terbatas penggunaannya. Maksudnya apa kak? Syamil tidak mengerti. Begini, ketiga kitab tersebut hanya untuk umat tertentu, tempat tertentu, dan digunakan pada jangka waktu tertentu. Seperti Taurat yang hanya digunakan oleh Bani Israel di zaman Nabi Musa dan sudah tidak berlaku sejak kitab Zabur turun. Begitu juga dengan kitab Zabur dan kitab Injil. Namun hal itu berbeda dengan Al-Quran. Kitab Allah yang terakhir ini merupakan kitab penyempurna yang membuat ringkasan ketuhanan yang ada pada kitab-kitab sebelumnya. Al-Quran juga merupakan penguatan atas kebenaran yang pernah disampaikan oleh kitab-kitab sebelumnya. Dan yang istimewanya lagi, Al-Quran itu berlaku untuk seluruh umat manusia di seluruh dunia dan berlaku juga untuk sepanjang masa. Ibarat sebuah bangunan rumah yang belum sempurna bentuknya, maka masih perlu tahap penyempurnaan. Sehingga pada akhirnya, bentuk rumah tersebut sempurna dan bisa berdiri dengan kokoh. Selain itu, juga bisa digunakan untuk berbagai macam keperluan. Oh begitu ya kak. Lalu kita harus bagaimana dengan ketiga kitab selain Al-Quran? Kita juga harus percaya bahwa Allah menurunkan ketiga kitab sebelum Al-Quran. Dan apapun yang disampaikan pada masing-masing kitab tersebut, semuanya itu merupakan kebenaran. Tapi yang perlu kita ingat, ketiganya itu sekarang sudah tidak berlaku lagi. Dan sekarang yang kita pakai sebagai pedoman hidup adalah Al-Quranul Karim. Bagaimana? Apa kalian sudah mengerti? Duh, bangun dong. Iya, alhamdulillah Syamil sudah mengerti kak. Dodo juga mengerti. Alhamdulillah kalau ternyata kalian sudah mengerti. Sekarang tugas kalian adalah belajar untuk mengajarkan Al-Quran. Kakak mau tanya, kalian sudah pintar belum mengajinya? Bagaimana Dodo? Jangan salah. Begini-begini Dodo bisa membaca Al-Quran kak. Iya kak, setiap sore kami mengaji di masjid dekat rumah kami. Oh itu bagus. Sorenya jam berapa? Setelah sholat asar, jadi kami sholat berjamaah di masjid, lalu setelah itu baru belajar Al-Quran kak. Sekarang kan sudah waktunya asar. Lihat di jam berapa. Sudah setengah sore kan? Astagfirullahaladzim, kami harus pulang kak. Terima kasih banyak ya kak, sudah menjelaskan pada kami. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana? Menarik videonya? Nah, untuk memperjelas materi yang ada di video, sekarang Ustazah akan menjelaskan kembali. Nah, perhatikan ya. Yang pertama, pengertian kitab Allah. Pengertian beriman kepada kitab-kitab Allah. Beriman artinya percaya. Sedangkan jadi anak-anak, kita harus mempercayai dengan sepenuh hati bahwa Allah telah menurunkan wahyunya kepada para nabi dan rasul melalui kitab suci. Dan kitab suci tersebut merupakan pedoman hidup bagi manusia. Paham? Terus, sekarang Ustazah lanjut. Kitab yang wajib kita imani itu ada 4.
Yang pertama ada Taurat, yang kedua Zabur, yang ketiga Injil, dan yang terakhir itu Al-Quran. Bisa diingat? Sekarang Ustazah akan menjelaskan kitab Taurat. Jadi anak-anak, kitab yang pertama itu kitab Taurat. Kitab Taurat ini diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Dan ajaran yang ada di dalam kitab Taurat yaitu keyakinan untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa dipahami? Bisa. Selanjutnya, kitab Zabur. Kitab yang kedua yaitu kitab Zabur. Kitab Zabur ini diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Apa saja ajaran yang ada di kitab Zabur, Ustazah? Ajaran yang ada di dalam kitab Zabur yaitu berupa zikir, doa, nasihat, dan juga pujian terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kitab yang kedua itu kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. Nah, isi dari kitab Zabur yaitu ada zikir, doa, puji-pujian terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa dipahami anak-anak? Bisa. Nah, sekarang Ustazah lanjut. Yang ketiga ada kitab Injil. Kitab Injil ini diberikan kepada Nabi Isa. Ya, ajaran yang ada di kitab Injil ini tentang zuhud. Zuhud itu mengedepankan kehidupan akhirat dan tidak terlalu mensibukkan kehidupan dunia. Dan yang ada di kitab Injil ini mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sudah 3 kitab yang telah Ustazah jelaskan. Yang pertama kitab apa? Taurat. Yang kedua? Zabur. Yang ketiga? Injil. Bagus. Yang terakhir itu ada kitab Al-Quran. Jadi anak-anak, yang terakhir itu kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran ini diturunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melalui malaikat Jibril. Dan barang siapa yang membaca Al-Quran termasuk salah satu beribadah kepada Allah. Sudah diingat ketiga 4 kitab? Nah, sampai di sini sebelum Ustazah lanjut, Ustazah kasih kesempatan untuk bertanya. Saya mau nanya, Ustazah. Ya, bagus Zahira. Apa pertanyaannya? Ustazah, bagaimana cara kita beriman kepada kitab-kitab Allah? Bagus. Bagaimana cara kita beriman kepada kitab-kitab Allah? Kebetulan materi yang akan Ustazah jelaskan yaitu cara beriman kepada kitab-kitab Allah. Bagaimana caranya? Yang pertama, kita harus meyakini bahwa semua kitab itu dari Allah. Jadi, kita harus yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah telah menurunkan wahyunya kepada para nabi melalui kitab suci. Dan kitab suci tersebut sebagai pedoman untuk kita beraktivitas agar bernilai ibadah. Terus selanjutnya, cara beriman yang kedua, membaca Al-Quran dengan sungguh-sungguh. Apa maksudnya membaca Al-Quran dengan sungguh-sungguh? Yaitu kita membacanya dengan tepat dan benar melalui ilmu tajwid. Bisa dipahami yang lain? Bisa. Beriman yang ketiga, yaitu memahami isi dan mengamalkan ajarannya. Nah, tadi Ustazah sudah menjelaskan isi kandungan Al-Quran. Selain anak-anak membaca Al-Quran, anak-anak harus juga memahami isi yang ada di Al-Quran
dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kita lanjut. Cara yang keempat, cara beriman yang keempat, menjaga dan menghormati kitab Al-Quran. Kita tidak boleh sembarangan menaruh Al-Quran di sembarang tempat. Jadi kita harus menyimpan Al-Quran di tempat yang bagus. Kenapa? Karena itu merupakan kitab suci. Ya, sekarang Ustazah buka pertanyaan lagi. Yang mau bertanya? Ya, Zaka. Apa pertanyaannya, Kak? Ya, ada yang bisa jawab enggak? Tadi sudah Ustazah tayangkan video. Ada yang bisa jawab? Di mana sekarang ketiga kitab tersebut, Ustazah? Ada kitab Taurat, Zabur, dan Injil. Baik, Ustazah jawab. Kitab Taurat, Zabur, dan juga Injil sekarang sudah tidak ada. Kok bisa, Ustazah? Ya, bisa karena kitab tersebut diturunkan kepada nabi dan untuk kaum tertentu. Contoh, kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud untuk kaum Bani Israel. Jadi sudah tidak ada karena sekarang kitab yang paling sempurna untuk seluruh umat manusia yaitu kitab Al-Quran. Dan kitab Al-Quran merupakan kitab pelengkap dari ketiga kitab tersebut. Bisa dipahami? Ada yang mau bertanya lagi? Tidak. Baiklah, kalau tidak ada, sekarang Ustazah akan membentuk kelompok. Untuk kelompok, ini kelompok 1, sebelah sana kelompok 2, sebelah sini kelompok 3. Nah, Ustazah akan memberikan LKPD. LKPD itu lembar kerja peserta didik untuk anak-anak berdiskusi. Ya. Ini untuk kelompok 1, untuk kelompok 3. Nah, sebelum mengerjakan, Ustazah akan memberitahukan langkah-langkah cara mengerjakan LKPD. Ya, di sini ada 4 yang harus kalian diskusikan sama teman-temannya. Yang pertama, kalian jodohkan atau pasangkan. Terus selanjutnya ada studi kasus. Nah, studi kasus ini kalian pecahkan bagaimana cara atau solusi untuk menjawab pertanyaan ini. Kalian diskusi bersama teman-temannya. Yang terakhir ada refleksi cinta. Nah, di refleksi cinta ini kalian tulis kegiatan apa yang bernilai ibadah. Ya, paham? Ada pertanyaan untuk mengisi LKPD? Tidak ada. Ada? Tidak ada. Bagus. Sebelum mengisi, kita harus fokus terlebih dahulu. Yuk bersama-sama. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Nah, sekarang silakan kalian diskusikan dengan temannya. Oh, tidak apa-apa, taruh di sebelah sini. Ya, sebelah sini atau sebelah sini. Kalian tulis nomornya. Nomor 3 di bawahnya. Jawaban yang studi kasus di sini. Ya. Sudah selesai? Sudah. Nah, sekarang setiap kelompok perwakilan 2 anak untuk maju ke depan menyampaikan hasil diskusinya. Ya, presentasi di depan. Sudah mulai dari kelompok 1. Maju 2 anak. Assalamualaikum
Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Injil diturunkan kepada Nabi Isa Alaihi Salam. Taurat diturunkan kepada Nabi Musa Alaihi Salam. Zabur diturunkan kepada Nabi Daud Alaihi Salam. Apa hikmah yang bisa kita ambil dari sikap Siti? Kita dianjurkan untuk rajin membaca Al-Quran karena dapat membentuk akhlak yang baik seperti menjadi rajin, jujur, dan suka menolong sesama. Apa yang akan aku lakukan? Selalu bernilai ibadah dan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku rajin membaca Al-Quran, sholat tepat waktu, berbuat baik terhadap sesama. Nah, sudah. Ada pertanyaan dari kelompok 2 dan kelompok 3? Siapa yang mau bertanya? Ya, tidak apa-apa. Oh ya, kan sama-sama kelompoknya. Ayo, Putri, berdiri Put. Apa pertanyaannya? Kitab apa yang paling sempurna dari 4 kitab tersebut? Nah, pertanyaan dari kelompok 2. Kitab apa yang paling sempurna dari keempat kitab Al-Quran, Zabur, Injil, dan Taurat? Kitab Al-Quran. Kitab jawaban dari kelompok 1, kitab yang paling sempurna yaitu kitab Al-Quran. Ada pertanyaan lagi? Ya, kelompok 1. Kenapa Al-Quran merupakan kitab yang paling sempurna? Nah, kenapa kitab Al-Quran merupakan kitab yang paling sempurna? Karena kitab Al-Quran diturunkan untuk seluruh umat manusia. Nah, bagus. Karena kitab Al-Quran diturunkan kepada seluruh umat manusia. Dan Al-Quran merupakan kitab penyempurna dari ketiga kitab tersebut. Ada lagi yang mau bertanya? Ya, sudah ditutup. Cukup sekian dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah akan memberikan tugas lagi, yaitu tugas sumatif. Ya, tugas sumatif. Ustazah bagikan. Sebelum mengerjakan, perhatikan cara mengerjakan tugas sumatif. Yang pertama, di sini ada pilihan ganda. Ini tidak berdiskusi ya, kerjakan individu atau perorangan. Ya, yang pertama pilihan ganda. Pilihlah jawaban yang paling benar dan tepat. Terus yang kedua ada isian singkat. Kalian isi dengan jawaban yang benar. Nah, sekarang silakan diisi. Sudah selesai? Ya, dikumpulkan. Apa? Tidak apa-apa. Yuk. Ya kan sudah? Tidak apa-apa. Kalau sudah, sini. Ya. Sudah semua ya? Nah, sekarang Ustazah akan melakukan refleksi. Nah, materi apa yang kalian ketahui hari ini? Mengenal kitab-kitab Allah. Ada berapa kitab-kitab yang wajib kita imani? Yuk sebutkan beserta nabi yang menerimanya. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa. Yang terakhir, kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sekarang Ustazah simpulkan materi hari ini. Kesimpulan dari materi hari ini yaitu kita harus meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah telah menurunkan wahyunya kepada para nabi dan rasul dalam bentuk kitab suci sebagai pedoman hidup bagi manusia agar ketika beraktivitas bernilai ibadah. Sebelum Ustazah tutup, Ustazah punya sebuah lagu. Lagu ini kalian bisa nyanyikan agar materi yang disampaikan hari ini tidak kalian lupa. Ya. Kitab-kitab Allah ada 4 macam.
Ustazah ulang lagi. Ya, coba anak-anak perhatikan lagunya ya. Kitab-kitab Allah ada 4 macam. Zabur, Taurat, Injil, dan juga Al-Quran. Zabur Nabi Daud, Taurat Nabi Musa, Injil Nabi Isa, Al-Quran Nabi Muhammad. Bisa? Ya. Ustazah ulang satu kali bersama-sama ya. Yuk, 1, 2, 3. Kitab-kitab Allah ada 4 macam. Zabur, Taurat, Injil, dan juga Al-Quran. Zabur Nabi Daud, Taurat Nabi Musa, Injil Nabi Isa, Al-Quran Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Ya, untuk materi minggu depan kita akan belajar tentang menganalisis makna perilaku amanah dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita bersama-sama ucapkan Alhamdulillah karena materi hari ini sudah selesai. Saya doakan semoga ilmu yang didapat hari ini bermanfaat. Ya. Baiklah, sekarang bereskan bukunya. Ya, kita tutup pelajaran hari ini dengan doa. Kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Bersiap. Berdoa. Bila aku mau doa, maka aku harus tenang 1, 2, 3, 4, bersewer-sewer 12 sekali. Berdoa dimulai. Pelajaran sudah selesai. Mari kita membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Siap, gerak. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduk kembali. Terima kasih Ustazah Khalifah. Besok jumpa lagi. Kelas 4. Cerdas, amanah, beradab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok